Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, kita bertemu lagi dengan modifikasi CS. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman masih tentang karbu PWK ya 21. Semalam tuh video yang pertama itu bagian yang masih pertama awal ya. Ini yang udah lama saya pakai lagi, saya akan jelaskan. Mungkin bagi pemula banyak yang bertanya-tanya tentang karbu PWK 21. Kemarin tuh teman-teman saya banyak yang tanya apakah pakai karbu PWK ini boros. Ada yang apa nggak boros, ada yang bilang nggak bisa ngatur apanya itu langsamnya, ada yang bilang gasnya naik turun gitu segala macam lah. Banyak orang yang memakai ini tapi dijual lagi karena itu tadi kan mereka keluarnya di situ. Dan ada juga yang ingin beli tapi masih ragu, karena kalau lihat desainnya karbu PWK ini memang bagus sekali, sering tonjokan orang kan, cuma mereka akan ragu. Sekarang akan aku jelaskan bagi pemula ya kayak saya ini. Saya menceritakan ini pengalaman saya selama pakai ya, bukan karena ahli karbu, bukan, saya hanya pengalaman saya selama memakai karbu PWK ini. Yang paling penting pakai karbu ini teman-teman, kemarin tuh kan saya udah di videoku yang sebelumnya itu kan udah aku jelaskan kalau jarumnya itu saya dari satu, tapi dalamnya kayak meijetnya, pilot jetnya itu masih standarnya bawaan karbu ini, karbu PWK ini ya. Karbu PWK ini PWK 21, sementara mesin saya ini masih standar, masih bawaan pabrik, belum ada bore up, nggak ada, masih bawaan semua. Jadi karbu ini 21 PWK ini 21 ini kan dia kan agak besar, lain daripada yang aslinya itu agak kecil. Jadi yang pertama kali yang kita perhatikan bagi pemula yang pertama kali memakai karbu PWK ini, kalian harus perhatiin intake-nya, ini intake-nya karet ini. Sebelumnya saya kemarin tuh dari video yang pertama itu saya pakai intake yang ini. Nah ini bang, kawan-kawan. Nah, ternyata intake yang kayak gini, kalian hati-hati lah kalau beli intake itu, tengok ya kan. Nah ini intake-nya nih, di dalamnya ini enggak ada platnya, dia karet semua. Jadi apabila dia mesin panas ini meleleh dia nih, nah, meleleh. Jadi kok meleleh itu dia goyang, dikenal kalau kita tarik ini gasnya nih, nah, gas ini, gas kita tarik karbunya goyang. Nah ini kan enggak goyang. Kemarin tuh saya pakai yang karet ini, yang video pertama itu saya pakai yang ini intake-nya. Nah ternyata perjalanan jauh dia udah panas, jadi efek sampingnya itu dia digas, apalagi kalau dia lagi dicolok itu dia nggak mau turun gasnya, turunnya itu lama. Tadi gas itu kenceng dia. Ya ternyata intake biang keroknya intake ini, dia ini kalau udah panas ini intake-nya dia akan lunak, maka dia akan keluar dari sela-sela ini, jadi nggak rapet lagi. Jadi akibat nggak rapet itu tadi, makanya karbu yang kita pakai itu dia nggak ada langsamnya, susah kali langsamnya. Apalagi nanti digas sedikit mati, udah itu digas ya kan, waktu masukkan gigi dia ngegas aja, nggak berhentinya lama gitu ya, apa maksudnya langsamnya lama. Ternyata ini bocor, nah, intake-nya ini bocor, jadi saya udah ganti yang baru lagi kan. Ini dalamnya ada platnya, dia keras, anti panas dia. Ini aku beli baru lagi. Jadi selama kayak ini dia nggak yang seperti itu tadi, udah hilang, nggak ada langsamnya, itu nggak naik turun lagi. Itulah yang kita perhatiin bagi pemula ya, yang pengen pakai karbu PWK ini ataupun PE, maaf maksud saya PE itu PWK segala macam lah, entah 21 24 sampai yang tipe-tipe selanjutnya itu sama itu. Kalau intake-nya seperti ini kalian perhatiilah beli intake-nya ini, jangan yang karetnya lunak, cari karetnya yang betul-betul dia itu campurannya itu tahan panas. Nah, karena dia diikat pakai berarti seperti ini pengikatan ini. Jadi gitu yang kita perhatikan, itu langkah pertama kita ya. Ini pengalaman saya ini, pengalaman saya.
Dan kemarin tuh ada yang bertanya lagi, bang apa nggak boros pakai karburetor ini? Nah, ini saya jawab ya, ini kan kayak macam pin lah, kita kasih tahu ya. Seperti ini. Nah, ini nih ya, ini Majetnya. Nah, Majet ini yang bawaannya ini dia ukuran 110. Saya kebetulan saya punya cadangan nih ya, cadangan saya ini ya, itu 110 sama 115. Jadi kan nggak mungkin saya besarkan lagi, jadi yang Majetnya itu saya nggak ganti. Jadi yang saya ganti ini 2 kali ganti nih ya, saya bongkar pilot jetnya. Pertama yang bawaannya itu dia 38 pilot jetnya. Nah, itu kalau dibilang boros enggak, dibilang irit pun enggak, itu waktu yang 38. Kemudian saya rombak lagi yang pilot jetnya yang seperti ini dia, aku punya tuh candangnya. Ini yang berukuran 40. Udah saya tes 40 dalam 2 hari, saya tes tuh minyak 1 liter. Wah itu makanya lumayan lah, minyak bensinnya lumayan habis. Nah, kemudian saya ganti lagi pilot jetnya itu, saya ganti dengan yang ukuran 35. Nah, nanti yang 35 ini agak lumayan, lebih lumayan lagi daripada yang 38. Nah, jadi minyak itu dibilang agak nggak boros sekali lah, masih lumayan lebih daripada standarnya itu kan. Standar ini kan bawaannya 38 pilot jetnya, saya ganti yang 35. Kalau kalian nanti mau beli, misalnya mau beli yang kayak gini, mau PW kan tahap PE kan 24, kalian coba aja beli suku cadangnya itu, Majetnya itu yang ukuran 100 tuh ada tuh, ukuran 100, ukuran 90, 95, 92. Kalian tes aja. Kalau kalian mau irit bahan bakarnya ya, kemudian pilot jetnya itu kali cari yang ukuran rendah ya, ada yang 32. Aku ini yang 35, memang yang lainnya belum ku coba, tapi lumayan irit kok yang 35 ini, walaupun Majetnya itu tetap standarnya masih bawaannya 110. Majetnya, pilot jetnya itu ukuran yang 35 punya aku kan, tapi aku belum mencoba yang ukuran 100, ukuran 100 Majet, karena belum saya beli. Yang 32 pun belum saya beli, yang 30 pun saya belum beli. Cuma saya yang ada yang suku cadangnya inilah yang aku pakai kan, suku cadangnya. Kemudian ukur jarumnya itu, yang kemarin tuh kan jarumnya saya yang standar kemarin tuh yang ukuran pilot jetnya 40, itu jarumnya itu ukuran yang ke nomor 2 dia, dari atas. Dari atas tuh nomor 2 ini dia. Dari atas nomor 2. Agak lumayan juga minyaknya waktu, tapi waktu pilotnya jetnya itu 40. Nah, jarumnya ini yang nomor 2 dari atas. Tapi yang sekarang ini jarumnya ini yang nomor 1 dari atas, Majetnya 110, pilot jetnya ini yang 35 ukurannya. Alhamdulillah langsamnya mantap dan nggak ada naik turun, mudah dicari. Nah, jadi kadang-kadang orang ini nanya cara settingnya kayak mana bang kalau udah ada kayak gitu. Mudah bang, semua mudah pak kawan-kawan. Cara settingnya, pulkan aja nih. Nah ini dipulkan, ini settingnya dipulkan. Kemudian kita engkol, kalau udah cari, pertama kita cari ini, kita setel. Nah ini setel dulu, cari tekanan gas yang paling kenceng. Nah udah nampak kenceng, nggak ada berebetnya, baru kita kemudian ini kita kurangi gasnya, power gasnya ini kurang. Nah itu dia akan langsam. Jadi caranya seperti itu, cari langsam, maka dia nanti kita reng reng gitu, dia pun tetap standar biasa gitu, langsamnya biasa. Jadi bagi kawan-kawan yang bagi pemula jangan khawatir, seperti itulah caranya. Ini pengalaman saya, bukan saya ahli karburator, bukan. Ini memang pengalaman saya waktu selama make. Aku pun beli baru juga ini, maksudnya masih pertama kali juga saya beli, masih pertama kali saya pakai, saya coba ya kan. Jadi untuk sharing pengalaman saya agar kawan-kawan nanti bagi pemula yang ingin pakai karbu seperti ini, jadi nggak khawatir, nggak bingung cara settingnya seperti ini. Jadi begitu sajalah ya
pengalaman saya aku ceritakan bersama kawan-kawan. Aku minta ya dukunglah channel saya ini modifikasi CS, di subscribe kalau memang bermanfaat ya, boleh disaring sama kawan-kawan yang lainnya agar mereka pun yang bagi sama-sama pemula yang belum tahu, yang masih baru-baru pingin pakai karbu, bisa nggak kecewa ya kan, karena kan cukup lumayan mahal harganya kan. Paling kali ini kan aku beli dari Shopee sampai 2,5, ada yang ada yang 150 yang PE yang biasa kan. Ini saya yang beli 2,5, jadi biar agar kawan-kawan kita yang lainnya itu nggak kecewa. Nah, begitu saja pesan saya bagi kawan-kawan. Kalau mau beli kita perhatikan, yang utama ya ininya jangan sampai bocor intake-nya ya kan, jarum setelannya cari yang ukurannya mau irit ya, cari ukuran yang agak rendah, mejitnya, pilot jetnya itu ya kan, ada macam, kita suku cadangnya ada kok dijual. Jadi sekian gitu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.